Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Jumpa lagi dengan Pak Warta di video pembelajaran secara online. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen videonya ya. Terima kasih. Untuk mengawali pertemuan kita hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak pintar, jika hak dan kewajiban dapat kita laksanakan dengan seimbang, termasuk terhadap lingkungan, maka kehidupan kita pun akan berjalan dengan baik. Pak Warta yakin kita akan dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan kita juga akan terhindar dari bencana alam. Nah, anak-anak pintar, pernahkah kalian mendengarkan atau menyanyikan lagu Manuk Dadali? Ada yang tahu dari daerah manakah lagu Manuk Dadali tersebut? Ya, betul sekali. Lagu Manuk Dadali adalah salah satu lagu daerah dari Jawa Barat. Lagu tersebut merupakan gambaran burung Garuda yang menjadi lambang negara kita. Lalu, sebenarnya seperti apakah burung Garuda itu? Apakah kalian tahu? Banyak orang mengatakan gambar burung Garuda terinspirasi dari burung elang. Lebih tepatnya, burung elang Jawa, atau dengan nama latin Nisaetus bartelsi. Untuk lebih lanjutnya, mari kita baca bersama teks berikut ini. Konservasi elang di Halimun Salak. Burung elang Jawa atau Nisaetus bartelsi merupakan acuan lukisan burung Garuda. Namun, kini jenis burung itu nyaris punah. Penyebab utama berkurangnya populasi burung elang Jawa adalah kerusakan habitat tempat hidupnya. Kerusakan tersebut disebabkan karena adanya bencana alam maupun alih fungsi hutan menjadi ladang atau perkebunan. Ada pula perilaku manusia yang menyebabkan populasi burung itu semakin menyusut tajam, yaitu perburuan. Burung elang hasil perburuan diperjualbelikan dan dijadikan koleksi pribadi. Oleh karena itu, Indonesia berupaya melakukan usaha pelestarian, salah satunya di Taman Nasional Gunung Salak. Namun, usaha itu juga tidak mudah dilakukan. Penyebabnya yaitu minimnya perhatian dan dukungan pembiayaan. Untuk penandaan burung, misalnya Indonesia masih memakai metode lama, yaitu dengan memasang semacam bendera kuning di sayap. Sebagai bandingan, di Thailand, pemantauan burung sudah berbasis satelit. Sebaliknya, dalam hal pengamatan burung, Indonesia masih mengandalkan pengamatan mata. Dari bacaan tersebut, kita mengetahui bahwasannya ada keterikatan antara kegiatan manusia dengan jumlah populasi burung elang Jawa. Hal tersebut kita sebut sebagai dampak kegiatan manusia terhadap populasi elang Jawa. Ada berbagai kegiatan manusia yang berdampak terhadap populasi elang Jawa, atau bisa kita katakan sebagai penyebab berkurangnya populasi elang Jawa tersebut. Apa sajakah itu? Yang pertama, perburuan. Perburuan liar berlebihan akan menyebabkan kepunahan hewan. Yang kedua, perdagangan satwa. Perdagangan satwa yang semakin banyak membuat kelangkaan satwa. Yang ketiga, kebakaran hutan. Terbakarnya hutan akan merusak habitat
satwa tersebut sehingga dia susah untuk hidup. Dan yang keempat yaitu pembangunan pemukiman. Penggunaan lahan hutan untuk perumahan berakibat semakin menyempitnya area hutan untuk habitat hewan. Lalu, apa yang dapat kita lakukan untuk ikut melestarikan burung elang Jawa tersebut? Hal-hal yang bisa dilakukan untuk melestarikan elang Jawa antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa elang Jawa tidak untuk diburu. Yang kedua, menjaga habitat elang Jawa agar tidak semakin berkurang. Yang ketiga, mencegah transaksi jual beli elang Jawa. Keempat, tidak memelihara elang Jawa untuk koleksi pribadi. Yang kelima, melaporkan kepada pihak yang berwajib jika melihat ada yang menjual belikan elang Jawa. Yang keenam, membantu pemerintah dalam melestarikan elang Jawa. Ketujuh, turut mengawasi keberadaan elang Jawa di sekitar kita. 8. Menumbuhkan kesadaran kepada teman-teman untuk menjaga elang Jawa. 9. Melaporkan kepada pemerintah jika ada perluasan lahan yang mengganggu habitat elang Jawa. Dan yang ke-10, menjaga lingkungan agar tetap asri. Dengan kegiatan-kegiatan tersebut kita harapkan semoga elang Jawa ini semakin berkembang dan tidak kembali terancam punah. Anak-anak pintar, konservasi merupakan pemeliharaan dan perlindungan makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan, serta lingkungannya seperti air dan tanah, yang dilakukan secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan pelestarian. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita semua melakukan konservasi tersebut. Hal tersebut bisa dimulai dari lingkungan terkecil kita, seperti di rumah dan sekolah, dengan berlatih melakukan konservasi terhadap tanaman. Atau dalam kata lain, kita belajar bercocok tanam. Telah kita ketahui bersama bahwa bangsa Indonesia memiliki kekayaan flora dan fauna, baik dari jumlah maupun keragaman jenisnya. Flora berarti tumbuhan dan fauna berarti hewan. Bangsa Indonesia sendiri memiliki jenis flora dan fauna yang memerlukan konservasi untuk menjaga kelestariannya. Ada sebagian dari flora dan fauna tersebut telah menjadi simbol nasional bangsa Indonesia, seperti komodo, cendrawasih, burung elang Jawa, bunga anggrek, bunga rafflesia, bunga cempaka, bunga melati, dan lain-lain. Berdasarkan kondisi geografisnya, di setiap negara pasti ada jenis tanaman atau bunga yang banyak tumbuh subur di negara itu, tetapi tidak banyak tumbuh di negara lain. Tanaman atau bunga itulah yang dipilih sebagai ciri khas negara tersebut. Contohnya, kita mengenal adanya bunga melati yang merupakan ciri khas dari Indonesia. Selanjutnya ada bunga tulip yang merupakan bunga khas dari Belanda. Dan yang terakhir ada juga bunga sakura, yaitu bunga khas dari negara Jepang. Nah, anak-anak pintar, konservasi terhadap flora dan fauna merupakan salah satu contoh perwujudan pelaksanaan hak dan kewajiban manusia terhadap lingkungan alam. Sekarang, kalian kerjakan tugas berikut ini. Sebutkan setidaknya 5 bentuk pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara terhadap lingkungan alam yang meliputi kewajiban terhadap hutan, sungai, dan hewan. Jadi pada tugas kali ini kalian harus menyebutkan 5 bentuk kewajiban terhadap hutan, 5 bentuk kewajiban terhadap sungai, dan 5 bentuk kewajiban terhadap hewan. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar,
pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah belajar menentukan informasi pokok dalam wawancara. Sebagai pengingat, informasi dalam wawancara dapat kamu temukan dari jawaban-jawaban yang diucapkan oleh narasumber. Selain informasi pokok, saat berwawancara kamu bisa menemukan kosakata baru. Kosakata baru adalah kosakata yang belum kalian pahami artinya. Kalian dapat menemukan arti dari kosakata baru tersebut pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dengan memahami arti kata tersebut, pengetahuan dan penguasaan kosakata bahasa Indonesia kita akan terus bertambah. Nah, sekarang kalian kerjakan tugas berikut ini. Lakukanlah wawancara kepada narasumber di sekitar kalian mengenai upaya konservasi yang ada di daerah sekitar kalian. Anak-anak pintar, demikianlah materi pelajaran yang bisa Pak Warta sampaikan pada hari ini. Perlu kalian ingat bahwa ikut serta melestarikan lingkungan sekitar adalah kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Hasilnya pun kita sendiri yang akan menikmatinya. Akhir kata dari Pak Warta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.